subuh yang Allah muliakan, mohon izin pada kesempatan tausiah subuh kali ini mengambil topik COVID jiwa. Ya, alhamdulillah COVID virus sudah mereda, alhamdulillah ya. Tapi COVID jiwa itu sampai hari kiamat akan terus ada. Di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah SAW menukilkan satu riwayat atau hadis ya, yang diriwayatkan Imam Hakim. Dia bersabda, sittatul jawahirun bikulli jismi bani Adam yuzaluha bisittati asya. Jadi kata Nabi, Allah menitipkan jawahir ya, 6 permata di setiap tubuh anak keturunan Nabi Adam. Tapi 6 permata ini bisa hilang oleh 6 perkara yang lain. Nah, 6 perkara yang itu disebut dengan COVID jiwa namanya. Yang pertama, kata Nabi, al-aqlu, akal itu jauhar, dia permata. Tapi dia yuzaluha, bisa hilang bil ghadabi, oleh virus atau oleh COVID yang bernama al-ghadab, marah. Jadi akal itu yang tugasnya adalah atau fungsinya untuk menimbang-nimbang apakah kalau perbuatan ini saya kerjakan efeknya manfaat atau mudarat, apakah kalau saya katakan ini ada mafsadatnya atau tidak. Itu fungsi akal, nimbang sana nimbang sini. Nah, dia bisa direduksi, bisa dihilangkan oleh yang namanya al-wudu ya. Contoh, gara-gara pacarnya diganggu, subhanallah, anak muda ini tidak terima. Lalu kemudian si pengganggunya yang seyogianya secara proporsional ya tanya dulu lah, atau kalaupun mau membalas ya yang sewajarnya lah, kira-kira seperti itu. Tapi karena marah sudah luar biasa, maka akalnya hilang. Maka si pengganggu itu tidak hanya disakiti, tapi disiksa sedemikian rupa seolah dia misalnya menendang seekor hewan, sampai korbannya kemudian koma berhari-hari luar biasa karena saking sadisnya itu. Nah, itu sebagai contoh sederhana bahwa ketika COVID yang bernama ghadab itu marah, yuzalu al-aql, maka dia bisa menghilangkan permata yang Allah titipkan kepada kita yang namanya akal. Makanya Nabi SAW menganjurkan, kalau kita sedang marah, marah itu kan sebetulnya adalah provokasi syaitan. Syaitan itu kan dari api, syaitannya dari jin ya. Maka ketika marah, Rasul menganjurkan kepada kita, pertama, al-makan, tinggalkan tempat di mana kita sedang marah. Contoh, kita sedang marah sama istri ya. Istri sedang marah sama kita pun sedang marah sama dia. Karena laki-laki itu logikanya lebih kuat, mestinya si suami itu yang meninggalkan area di mana kedua belah pihak sedang marah. Bilang saja, "Ma, Bapak mau mancing dulu ya." Pasti marah si istrinya. "Gue lagi marah sama lu pakai mancing." Ya justru itu biar lu gak marah. Sederhananya begitu. Ya dia masih nyap-nyap juga, tapi kan tetap pergi. Ya dia mau marah sama siapa juga? Dan capek dia. Itu anjuran Rasul, betul itu. Yang kedua, kalau juga masih marah, kata Rasulullah, wazikrullah, maka berzikir. Zikir apa saja yang bisa. Zikir itu kan maknanya sebetulnya ingat sama Allah. Oh, Allah sudah saya marah nih, mau diucapkan boleh, kagak diucapkan, yang penting hati ada koneksitas dengan Allah tadi. Itu juga masih marah, maksudnya kita tidak bisa meninggalkan tempat itu. Zikir juga belum mempan, maka kata Nabi dianjurkan wudu, karena dia menetralisir tadi hawa dari jin yang dibuat dari api. Wudu kalau masih marah juga, sholat
sholat taubat atau sholat hajat 2 rakaat. Sholat juga kok masih marah juga. Nah ini dari saya merekomendasikan nonton SpongeBob film kartun. Jadi Windows kontainer gepeng aja hidup lagi Pak. Cekikikan lagi. Nah, itu kita nanti ikut ketawa itu. Nah kalau itu dari saya, intermezzo yang terakhir. Kalau itu dari Rabi usulannya. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, permata itu akal. Kopitnya namanya Allah. Maka Nabi bilang apa? Lantatub, walakal jannah. Jangan marah karena Allah, jangan marah karena Allah, jangan marah karena Allah, kamu dapat surga dari Allah. Nah, itu luar biasa. Harus karena Allah dalam marahnya. Kalau karena kita nggak bisa, harus karena Allah. Walaupun kita mungkin posisinya benar, ya kan, mohon maaf Pak. Lagi lengkap kita kalau bertengkar sama bini kita kan kita nggak ada salah, nggak ada benernya, salah aja. Orang sejarah kita 10 tahun aja diingat-ingat, ya kita pernah begini, ingat semua dia. Ya sudah, pokoknya nggak bakal kalah dan ini mah udah, dia pasti menang aja udah. Maka kita yang laki-laki udah ngalah, bukan kalah tapi ngalah. Berarti ada 2 aja yang saya muliakan. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu jauhar. Agama itu permata yang Allah titipkan kepada kita. Uzaruha, tapi dia bisa kalah. Oleh siapa? Oleh si kopit. Kopitnya namanya al-hasad. Hasad, iri hati. Definisi gampangnya, orang iri hati itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang iri hati. Temannya beli mobil beriak langsung, temperaturnya naik 200. Temannya beli mobil kawin lagi sama gadis langsung pingsan dia. Yang enak lagi yang pingsan. Temannya beli mobil kawin lagi, beli rumah lagi di Ciseeng, langsung di UGD dia. Ya, disebut dia setengah mati. Nah jadi iri hati itu adalah kopi. Ya, sedangkan agama adalah permata. Jadi begini Pak. Nanti di akhirat itu dalam satu riwayat ada orang yang waktu di dunia kualitas agamanya qualified, bagus, ya, pokoknya agamanya bagus. Tapi begitu di akhirat itu semua rapornya merah. Dia komplain sama Allah, Tuhan, saya kan waktu di dunia ini agama saya bagus, kata Allah. Betul, agama kamu bagus. Ya, ini bagus, ibadah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi sayangnya kamu itu memelihara sifat hasud itu. Bukankah Nabi dan Rasulku sudah pernah bersabda, al-hasadu, hasad itu tak perlu memakan an-nar, ya, memakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, ya, yaitu amal yang diproduksi oleh agama. Kama tak perlu an-nar al-khatabah, sebagaimana memakannya api terhadap kayu bakar. Kamu agamanya bagus, tapi agamamu dibakar oleh hasadmu, sehingga semua amal-amal yang diproduksi oleh agamamu ikut terbakar habis. Sekarang merah kamu dirinya. Oh, baru nyesel dia, baru nyesel dia. Maka jemaah yang saya muliakan, sifat hasad ini kelihatannya dia susah diidentifikasi oleh orang lain. Yang tahu adalah diri kita. Pantas ketika Ibnu Salam, seorang sahabat dari Ansor, di mana Nabi dalam satu kesempatan sedang berada di masjid, lalu Rasul mengatakan, saya itu ahlul jannah, sebentar lagi akan datang ahli surga. Para sahabat tentu kaget, ahli surga. Kok tidak disebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya yang istimewa? Kok disebut akan datang ahli surga? Berarti orang lain. Begitu Nabi menyebutkan akan datang ahli surga, ternyata yang datang seorang sahabat Ansor yang orang dalam strata sosial kecil, orang kecil. Dia nenteng sendal-sendalnya juga sendal jepit, kalau di sini masih istilah kata. Tapi itu ternyata yang datang. Dan kemudian diucapkan Rasulullah dalam momen yang tidak sekali, sampai 3 kali momen. Kemudian Rasul mengatakan saya adalah jannah, itu disaksikan oleh para sahabat. Yang datang dia lagi baik. Ya. Abdullah ibn Amr penasaran setengah mati. Ini orang apa istimewaannya?
Rasul sampai bilang 3 kali, gak main-main habis bilang 3 kali. Maka dia minta izin, wahai saudaraku, bolehkah saya mampir di rumah antum dan nginap di rumah antum? Oh boleh, orangnya memang baik, silahkan. Ya, di rumah saya kebetulan memang saya belum ramai lah gitu. Nginaplah Abdullah bin Amr itu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada yang istimewa. Sebetulnya Abdullah bin Amr pengen tahu apa di balik pernyataan Rasul itu. Ternyata tidak ada yang istimewa, standar saja, biasalah. Ibarat kereta kelas ekonomi lah, biasa saja. Ternyata kemudian setelah Abdullah bin Amr minta izin mau pulang, baru dipanggil, Bang, tadi saudara, sini sebentar. Ada apa? Apa pengen tahu rahasia saya yang kata Nabi saya dibilang Rasulullah? Iya, itu tujuan saya kesini, nginep di rumah antum. Oh, ya bang ketemu nggak? Ada. Ada coba yang istimewa lebih biasa baik. Dalam hati Abdul lebusan saya kali, tajudnya juga. Dalam hati begitu gitu. Ada yang istimewa. Oh begini Pak, saya memang ya ibadahnya seperti yang antum lihat itu. Tapi sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah mau untuk hasad iri hati kepada saudaraku seiman dalam urusan dunia apapun. Saya tidak pernah. Ya, saya akan terus taknya gembira kalau saudaraku seiman dapat karunia dari Allah. Saya bahagia luar biasa. Kata Abdullah bin Amr, lah ini nih, entahkan yang tadi bilang kata Nabi anti ahli surga. Ini rahasianya nih. Rahasianya dia tidak memiliki sifat hasad sama sekali. Ya, itu yang kedua. Jadi apa namanya, ad-din itu adalah jauhan permata, COVID-nya namanya hasad. Ya. Jadi ini sekantor aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada yang misalnya naik gajinya, alhamdulillah, berarti dia nggak ada hasad. Tapi kalau dia playmobil, mukanya rada ditekuk, kalau ketemu yang naik pangkatnya tadi, berarti ada hasad. Ya. Kasihan dia, kasih tahu ente capek-capek beribadah, ente nanti lapornya peras. Jadi kan seperti itu. Dan biasanya orang hasad itu tidurnya jarang-jarang nyenyak. Ya. Dia mengidolakan yang dihasad. Yang dihasad udah ngorok, udah ngimpi ketemu Dewi Persik, dan dia masih mikirin dia baik. Capek deh lu. Itu orang hasad. Nah, untuk mengobati sifat hasad sebetulnya di surat Al-Baqarah 6 itu ya, tuktir mulka man tasya wa tansi mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Maksudnya begini, semua kelebihan ya, entah kekuasaan, entah kekayaan, entah ilmu pengetahuan, apapun kegantengan sebagainya, itu cuma ujian dari Allah. Lihat Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami kata Allah akan uji kalian dengan yang enak dan yang tidak enak. Kalau begitu semua yang namanya enak, yang khair, itu semuanya adalah ujian. Lo ujian kok iri? Nggak masuk akal loh. Ini agak gantengan dikit nih ya. Ngapain saya yang antum, itu yang bikin Allah kok. Saya yang bikin hidung saya juga Allah, dia juga Allah. Ngapain iri? Pemimpin di sini mana pimpinan mana? Pak pimpinan. Bapak pemimpin ini. Ya. Apakah jadi pemimpin ujung-ujung jadi pemimpin? Tidak. Semua dicatat sama Allah. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, Bapak sudah ditakdirkan Allah dicatat akan jadi pemimpin. Loh, Allah yang ngasih. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan, kelebihan, karunia kepada yang dikehendaki. Ujian buat beliau. Beliau sanggup menjalani, kita belum tentu. Makanya mohon maaf, kalau mengkritik orang korupsi jangan kencang. Oh, dasar koruptor ini. Lah lu juga kalau jadi pejabat belum tentu. Asli gitu. Jangan-jangan lu malah gede korupsi. Jadi Pak, apapun itu kelebihan itu adalah ujian Allah. Kan faktanya banyak juga yang tidak lulus kan. Yaitu faktanya tadi koruptor. Kan kalau seandainya koruptor tuh duitnya banyak, jabatannya tinggi. Kok masih koruptor? Karena dia tidak lulus diuji. Ya. Nah, jadi yang namanya hidup ini semuanya adalah ujian semua. Miskin, kaya, ganteng, jelek, bodoh, berilmu, semuanya adalah. Oh, apa yang kita ini semua ujian itu. Kira-kira sederhana seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-haya'u jauhar katanya.
sifat malu itu permata. Yuzaluha, tapi dia bisa hilang ya oleh kopit jiwa yang namanya at-tama, keserakahan. Kembali saya ulang tadi tentang koruptor, tolong jawab dengan apa adanya ya. Koruptor biasanya kaya atau miskin? Pendidikannya tinggi apa rendah? Status sosialnya rendah atau tinggi? Kenapa mereka masih ngambil haknya orang lain? Tamak, serakah. Kalau serakah ada ayatnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dikasih gunung emas satu pasti pengen emas dua, dikasih gunung pengen hatta zurtumul maqabir, kecuali udah dipendam di gubernur baru dia kan tamak. Itu fitrah manusia. Yang mohon maaf, ada seorang pemimpin, pokoknya kalau saya jadi pemimpin, wah anak istri saya keluarga nggak ada yang boleh jadi pejabat. Ini saya cerita bukan di sini ya, punya ada dan saudara ya. Lah buktinya malah kaci juga, malah dia pengen terus-terusan. Nah, ini fakta bahwa ada orang yang sederhana pemikirannya pun bisa begitu, apalagi orang-orang yang memang punya kecenderungan ingin menduduki sebuah jabatan. Itu luar biasa. Jadi serakah itu bahaya. Saya mau nanya lagi. Saya di kampung Pak, ini saya kampung Gedang Payon di Jelumpang. Itu kan kalau hajatan hiburannya suka organ tunggal. Bapak tahu kalau organ tunggal yang nyanyi laki apa wadon? Wadon. Yang nyanyi udah wadon, pakaiannya longgar apa rada ketat? Itu pengalaman benar. Ini cuman dengarkan selalu hadir. Ya ini saya mau cerita juga. Saya waktu itu kan kondangan Pak. Pas panggungnya di situ depan itu. Dia nggak tahu saya, tapi wanitanya kan kenal saya, orang saya dia guru ngaji. Lalu saya pakai batik kan, dipanggil sama biduan Pak. Itu yang pakai peci yang baru datang, suruh nyawe saya. kurang biji tuh orang. Udah tahu guru ngaji apa ya. Untungnya mungkin panitanya tahu saya ustad ya, langsung dikasih tahu kali si biduannya, jangan tuh ustad. Hanya dia nggak manggil saya lagi. Itu bajunya baju anak TK dipakai. Coba itu baju anak TK dipakai umur 25-30, kan ribet dulu kan. Pertanyaannya, coba kalau bapak secara person ya ngobrol sama wanita-wanita kayak gitu dari hati ke hati, ngobrol dengan orang lain. Coba tanya, Mbak, Mbok, Teteh, sebenarnya Teteh risih nggak pakai baju kayak gitu ditonton pasti laki-laki? Pasti mereka menjawab risih sebetulnya. Terus kalau ditanya berikutnya, tapi kenapa nggak Mbak masih ngigel baik begitu? Mereka bilang apa? Cuan Pak, cuan. Jadi saya pernah suruh ceramah di Cisau, ya, balai besar mekanisasi penelitian apa itu instansi pemerintah yang dekat air itu. Nah, saya on time datang karena undangannya mesti dulu, saya datang jam 9. Begitu nyampe ke sono Pak, ya belum ada yang duduk di kursi. Ya, tapi kan sudah terlanjur datang. Ya, saya mulai lihat situasi. Oh, ternyata masih ada yang gladi resik di dalam area pertemuan itu. Walaupun itu pertemuan penting. Dan saya lihat itu gladi resiknya pas lagi lagu Indonesia Raya. Ada dirijennya ibu perempuan. Saya lihat dari luar begini sama ya namanya goyang tipis-tipis lah dikit dan begini ya. Begitu saya bukan, saya disuruh masuk langsung oleh penyambutnya. Saya duduk langsung di depan dekat si dirijennya tadi. Ternyata begitu saya duduk, si dirijennya tadi kemudian sambil menghampiri saya bilang, malu ada Pak Ustaz. Langsung dia kagak gladi risik lagi. Dianggap sudah selesai lah gladi risiknya. Ini apa maksud maknanya? Wanita itu sebetulnya sifat malunya lebih tinggi, lebih kuat daripada laki-laki. Cuma tadi karena toma, ya, keserakahan, inilah yang menyebabkan kemudian mereka menjadi umpan-umpan produsen yang mencari profitnya, orientasinya, sehingga perempuan itu kasihan menjadi umpan-umpan daripada produk-produk seperti itu. Apa hubungannya kapal panas sama perempuan? Emang yang kena palu perempuan doang?
Tapi gambar pangkat kan perempuan pakai baju anak TK itu. Ya kalau ditanya tadi yang malu juga di sini. Ya. Jadi COVID yang bernama apa namanya ketamak ya, ketamakan itu bisa mereduksi, bisa mengalahkan yang namanya sifat malu yang sebetulnya itu permata yang harus kita jaga. Itu titipan dari Allah. Sayyidina Utsman itu laki-laki yang sangat pemalu, itu luar biasa. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Al-amalus sholih jauhar. Kata Nabi, amal soleh itu permata. Yuzaluha, nanti dia bisa hilang, ya, bisa hilang oleh sebuah kopitnya bernama al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang yang tidak disukai atau orang lain, terutama para ulama. Imam Hasan al-Basri pernah suatu hari menyuruh istrinya untuk masak yang enak-enak. Ya, ini kata Imam Hasan al-Basri, iya Abah, lu masak yang legit-legit hari ini ya, yang enak dah ya. Ya misalnya kalau di sini ya tongseng, apa ya, cilok cimol sama cilok sih, yang enak-enak. Istrinya nanya, buat apa Pak? Nanti kamu juga tahu. Baik, begitu masakan selesai, anak-anak betul, pembantunya dipanggil. Tom, tak sini. Dibagiin ya makanan ke si anu. Siapa Pak? Dibagi itu makanan yang enak-enak tadi. Ya. Selesai dibagiin, pembantunya kemudian lapor, Abah, iya. Ketika saya udah bagiin makan makanan yang diamanatkan Abah kepada mereka, ternyata respon mereka gak enak Abah. Gak enak gimana? Kata mereka, apa-apa nih? Jangan-jangan diracun nih. Masa kita yang suka mencibir Abah kamu, kenapa kamu yang dikasih makan yang enak? Benar Pak, ikhlas apa ada maksud tertentu nih, kira-kira begitu. Tapi mereka heran saja, kan biasanya mereka yang mencibir beliau, ya, tidak menyukai beliau, ya karena ketegasan dalam agama. Tapi kemudian malah dikasih makan-makan enak, tentu mereka kaget. Nah, hanya Imam Hasan al-Basri mengatakan kepada pembantunya begini, ya, Abah itu tulus ngasih ini sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. Kenapa Abah terima kasih kepada mereka? Karena Abah tahu selama ini mereka yang selalu membicarakan keburukan saya. Dan ketika mereka membicarakan keburukan saya, maka Allah mengambil pahala-pahala ibadah mereka buat Abah, dosa-dosa Abah buat mereka. Maka Abah ingin berterima kasih kepada mereka. Oh, pembantunya ngerti seperti itu. Ya. Jadi ini hitopnya adalah ulama yang soleh, lurus. Tapi kalau orang zalim, nggak apa-apa dizalim. Itu ada hukumnya yang lain, bab lain berbeda begitu. Tapi kalau ada orang soleh, orang baik, orang yang hanif, itu membicarakan keburukannya, itu adalah hal yang menjadikan objek ya dari amal-amal soleh kita. Itu yang keempat. Yang kelima, ya. Yang kelima kata Nabi, al-qalbu jauhan. Qalbun itu permata, ya, yang dititipkan kepada kita. Yuzaluha bisyaitan. Tapi dia bisa dikalahkan, direduksi oleh kopit hati yang bernama syaitan. Ya. Coba yang saya muliakan, syaitan itu sifat materialnya dari dua unsur, minal jinnati wan nas. Yaitu ada setan yang dari jin, ya, ada setan yang dari manusia. Tapi dua-duanya sama. Uguyan nahur ajmain. Mereka menjauhkan kita dari Allah, itu setan. Semua yang menjauhkan kita dari Allah, setan. Tapi dalam konteks ini saya ingin bicara tentang setan yang dari jin tadi. Lihat surat Al-Baqarah 208 ya. Innahu, sesungguhnya setan itu komandannya namanya iblis. Lakum, bagi kamu, aduun mubin, adalah musuh yang faktual, yang nyata. Dan mohon maaf jemaah yang saya muliakan, setan itu musuh kita kata Allah. Dia diberikan instrumen, fasilitas 6, kita tidak punya. Betapa kita harus betul-betul menghadapi ini dengan serius. Kalau tidak kita akan tepak kalah terus.
Makanya banyak ya manusia-manusia terkalahkan oleh syaitan, dari manusia bodoh sampai manusia yang paling pintar kayak Bal'am bin Bawrah ulama di zaman Bani Israel gitu kan. Dari orang, pokoknya syaitan itu bisa mengalahkan siapapun. 6 instrumen itu yang harus kita tahu ya. Pertama, dia surat Al-A'raf ayat 27. Ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Instrumen pertama kelebihan yang Allah berikan kepada syaitan sebagai musuh kita, dia mendatangi kita dari arah depan, khalfihim belakang, syama'ilihim kanan, aymanihim samping kanan, syama'ilihim samping kiri. Jadi dia menyerang kita dari 4 penjuru. Ini kita ngaji juga lagi diserang. Makanya mohon maaf yang ngantuk-ngantuk itu hati-hati, itu lagi diserang. Atau yang melek tapi goyang-goyang mulu itu hati-hati juga. Itu serangan lembut itu. Jadi setan di tempat pengajian pun dia nyerang kita 4 penjuru itu. Ya, subhanallah, luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, instrumen kelebihan Allah berikan kepada setan yang kedua adalah apa? Di ayat yang ke-27-nya itu. Innahu, sesungguhnya setan itu dan komandannya iblis tahu itu ya. Yarakum, melihat kalian. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kita dari arah kita tidak bisa melihat mereka. Bayangkan, kita punya musuh, dia diberi keleluasan nyerang kita dari 4 penjuru angin. Yang kedua, dia itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Saya ambil sampel begini. Sehebat-hebatnya Mike Tyson, jujur saya berani nantang beliau tinju di ring. Dengan catatan, Mike Tyson sama sekali matanya ditutup serapat-rapatnya, tidak ada senokta pun yang bisa melihat. Saya berani nantang sebagai lawannya. Kira-kira gambarannya begini, deskripsinya begini. Begitu wasitnya, teng, saya ngumpet ke belakang, lari. Jadi kan nggak melihat. Itu bukan apa-apa kan? Nah, dari belakang saya keplak kepala dia, plak-tak, dan lempar dia. Kalau dia nggak bisa lihat, nah kita diserang sama setan. Sekarang ada setan di sini lagi nyerang kita, bahkan nyerang saya juga. Itu dia ngeliatin kita, dia ketawa ngeliatin kita. Ya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, saya baru paham mengapa Rasulullah SAW menganjurkan, mohon maaf, kalaupun kita sedang berdua sama istri di kamar, tetap harus ada penutup. Di kamar mandi pun begitu. Saya baru paham hikmahnya itu. Karena dia 24 jam nyerang kita dan dia terus memonitor kita. Sementara kita buru-buru bisa lihat mereka. Lihat ketemu mereka kita ngibrit. Kita mau lihat mereka. Kalau Allah izinkan kita lihat jin juga nggak bakal bisa tidur, Pak. Untung yang bisa lihat setan mau ke kita. Kalau kita nggak mereka, ya nggak bisa tidur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, instrumen kelebihan musuh kita yang namanya setan itu apa? Di surat Al-Hijr ayat 37 itu. Itu di ujungnya kalimatnya, bunyi ayatnya, fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau iblis dan setan, ibarat taruh itu kami tangguhkan, termasuk yang ditangguhkan. Maksud ditangguhkan apa? Tidak mati-mati Pak sampai kiamat. Berarti secara kuantitatif jumlah mereka lebih besar dari kita. Kita kan manusia, Masya Allah, Covid saja ribuan mati. Perang Afghanistan, perang Irak, perang Vietnam, perang macam-macam, mati banyak luar biasa. Ya, bahkan katanya Pol Pot itu orang Kamboja ya, membunuh orang hampir 1 juta ya. Artinya apa? Manusia itu secara periodik, bahkan secara reguler, apalagi yang tua-tua itu, ya, itu mati banyak. Tapi setan yang tadi yang dari iblis tadi, itu sampai kiamat dan mati-mati. Maka saya bisa menyimpulkan, bapak misalnya, itu tidak diserang oleh satu setan. Mungkin bapak diserang 10, 100, 1000, mungkin juga 1.000.000. Dan 24 jam diserangnya. Cuma dengan setan juga ada kelas-kelasnya. Kelas orang biasa, setannya kelas biasa. Kan iblis itu ngatur. Dia selalu ada meeting mereka, iblis juga ada meeting juga. Oh, iblis kan sama ada kita. Ada muktamarnya bahkan ada hadiahnya. Iblis itu setiap hari Jumat ngasih hadiah. Bukan hari Jumat ya. Pokoknya setiap pekan dia ngasih hadiah. Jadi apel, semua para tentaranya suruh hadir, suruh laporan apa hasilnya. Bagaimana menyesatkan manusia, bagaimana
hancurkan iman manusia. Itu lapor semua. Cuman di dalam hadis disebutkan yang paling disukai iblis dari anak buahnya adalah prestasi ketika ada orang bisa menceraikan suami dan istri atau memisahkan ukhuwah antara umat Islam satu dengan umat Islam lain. Itu paling disukai sama iblis. Ada Pak, ada apelnya mereka. Ya, ada bonusnya ya. Ada bonusnya juga. Baik, kemudian apa lagi? Yang keempat, instrumen kelebihan iblis tadi. Iblis atau setan tadi adalah diberikan fasilitas sebagai musuh kita. Mereka itu bisa masuk ke tubuh kita, kita nggak bisa masuk ke tubuh mereka. Kenapa ada orang kena teluh, kena santet? Itu kan setan yang dikirim. Menclok, disuruh sama orderan dari dukun, ya, dukunnya dapat kompensasi, itu disuruh sama yang menginginkan orang tersakiti tadi. Mintanya apa? Sakitnya langsung apa secara gradual gitu ya. Kan ada orang kena santetnya pelan-pelan ada Pak, tapi mati-mati juga. Tapi ada yang langsung koit ada. Nyerangnya apa nih? Ya terserah orderannya setan itu. Mau ginjal, itu ginjalnya yang parah. Mau jantung, mati nanti lama-lama jantungnya. Ya setan masuk ke dalam dan pembuluh darah kita. Kayak gitu. Kemudian kelebihan setan berikutnya adalah mereka bisa tasyabbuh. Dia bisa berubah jadi apapun. Jadi hewan bisa. Jadi anak kecil palanya gundul jadi tuyul. Jadi wanita cantik namanya Nyi Rono Kidul. Jadi orang yang serem namanya genderuwo. Jadi perempuan yang dadanya bolong namanya kuntilanak. Kuntil bapak gak ada. Bisa jadi apa saja. Lah kita gak bisa jadi apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima, kelebihan setan itu adalah apa? Dia pekerjaannya cuma satu, profesional. Ya. Wal ubiyanahu majmin tadi. Bagaimana menarik sebanyak mungkin anak cucu Nabi Adam sebagai dendam kusumannya dulu supaya menjadi teman-temannya di neraka. Kerjanya itu saja. Yaitu dengan memporak-porandakan hati tadi Anda diwaswisubi bisudurin nas. 24 jam kerjanya profesional. Lah bapak saya kerjanya banyak banget. Ya. Ini dari kantor dan pulang, pasti bapak kan suruh bantuin istri masak. Kompornya habis gasnya, apa yang turun tangan? Ya berendas. Anak rewel, bini kita lagi masak, lah kita yang suruh ngomong. Gentengnya bocor, lah kita yang naik manjat genteng. Kan gitu ya. Sepedanya anaknya rusak, lah kita. Kita kerjaannya banyak banget. Belum kalau kasih tambahan PR kerjaan dari pimpinan. Wah, luar biasa. Setan satu dua kerjaannya menyesatkan kita. Apa enggak profesional dia? Dan yang terakhir kelebihan setan apa? Dia lebih senior dari kita. Lahir duluan iblis. Iblis itu kan dulunya Azazil namanya, jin yang paling soleh. Lalu diangkat oleh Allah, ditaruh di alam di surga untuk hidup dengan para malaikat karena kesolehannya kemudian diterima oleh para malaikat. Nah, gara-gara dia tidak mau sujud saja, turun jatuh martabatnya kembali. Dulu bumi ini dihuni oleh para jin. Makanya malaikat ketika mau menjadikan Adam sebagai khalifah, malaikat kan protes. Karena malaikat sudah tahu pengalaman. Dulu jin itu berantem pada musuhan, pada saling bunuh. Maka ada yang lari ke laut, lari ke gunung dan sebagainya. Artinya mereka lebih senior dari kita. Mohon maaf. Bagaimanapun kan manusia pun mengakui ya, orang yang lebih senior itu biasanya kan lebih banyak akalnya, lebih banyak solusinya, lebih banyak sebagainya. Nah, bapak pemimpin kita gitu kan senior. Dia asam garamnya sama tongsennya lebih banyak dari kita. Ya Pak ya. Apa aja dimakan sama beliau kan gitu. Maksudnya halal maksudnya. Dan kita kan masih hijau nih. Ya. Walaupun saya juga udah 52, udah lumayan lah. Saya makan tongsen sudah sering juga. Nah, jadi kesenioran itu diakui di dunia manusia dan di dunia perjinatan atau periblisan. Dan mereka lebih senior dari kita. Nah, jadi apa tadi? Al-qalbu, hati itu adalah permata, tapi dia bisa dirusak, yang bisa dikalahkan dan diusir oleh kopis jiwa yang namanya syaitan. Terakhir, an-nafs jiwa itu sendiri adalah jauhar permata. Jadi jiwa itu adalah permata. Yuzaruha, tapi si jiwa itu bisa diserang oleh kopit yang bernama al-hawa. Keinginan. Hawa itu artinya keinginan. Ya, maksudnya begini Pak.
kita ini kan manusia, fitrahnya itu dikasih oleh Allah punya hawa nafsu. Itu sebenarnya kalau dijaga dengan baik, hawa nafsu itu bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain. Tapi kalau kagak dijaga, nedak dia, nabrak dia. Kenapa? Karena ada hawa, ada keinginan. Ya, karena tadi misalnya contohnya, udah cukup mestinya jadi RT 2 periode saja sudah. Tapi ada hawanya pengen jadi RT terus misalnya. Nah, itu hawa namanya. Nah, itu yang kan bisa merusak martabatnya tadi. Sebetulnya udah cukup mobilnya Avanza, tapi hawa pengennya Innova dong, masa apa? Akhirnya beli Innova. Tapi ada yang lain yang dia ditinggalkan. Karena itu justru yang mestinya lebih penting. Ada hawa. Dan mohon maaf, saya tahu betul ini psikologinya. Terutama yang umurnya antara 40 dan 45 itu puber kedua. Sebetulnya ente pengen kawin lagi, jujur aja. Lu saya laki-laki kok. Mana yang umurnya 40 sekarang? Pasti dia nyisir mulu dah. Kalau udah 50 kayaknya udah lewat, udah mulai berkurang orientasinya. Ini 40-45 lu receh banget itu. Ustaz juga sama. Ya. Cuman ya ada rapnya aja masing-masing gitu. Ada yang pakem, ada yang enggak, ada sebagainya. Yang 14 ya hanya jadi yang rap ya jadi dipikirin dan sebagainya. Jadi fitrahnya kita hawanya seperti itu, pengennya. Bahkan kalau bisa jangan 2 dan 4 sekalian yang bisa. Itu hawa. Pada kesimpulannya yang saya muliakan, permata yang Allah titipkan 6 itu jagalah dengan baik. Karena itu yang menyelamatkan kita itu di dunia dan di akhirat. Sebab kalau tidak dijaga, COVID mengintai dan akan menyerang. Kalau COVID yang virus tadi, ya mungkin paling mentok mati di dunia. Tapi kalau COVID yang tadi yang 6, kita bisa mematikan reputasi kita di dunia sampai di akhirat. Nah, kalau lebih parah lagi COVID jiwa itu. Semoga itu bisa menjadi pelajaran dan itibar buat kita semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan bebas kalau ada. Sebelum doa. Siapa? Pak Anda? Ibu-ibu ada? Ada sampai ke sana. Ibu ada ya. Ya silakan kalau Tembus. pas ya? Pas. Jadi juga pas? Oh, ada pimpinan ada. Saya menarik tadi mengenai setan itu adalah sifat. Jadi Iya, siapa? jadi bukan zat ya. Sifat. Sehingga saya juga tertarik dengan selama ini kita menganggap Yahudi itu sebagai orang zat ini. Nah, apakah sama Yahudi dengan setan ini sama? Dia sifatnya gitu. Karena orang Yahudi yang masuk Islam juga kan gitu, Pak. Ada loh gitu ya. Israel juga ada orang Islam. Ya. Nah, apakah Yahudi yang di dalam Quran itu keturunan sebagai zat atau sifat? Ya. Pada prinsipnya semua manusia dari Nabi Adam sampai siapapun fa'alhama fujur wa taqwa. Di dalam diri manusia itu ada unsur takwa sama fujur ya. Orang Yahudi juga sama, manusia kayak kita punya perasaan dan sebagainya. Nah, di dalam Yahudi ada lagi entitas tersendiri namanya Zionis. Nah, Zionis inilah yang memusuhi ya karena kitab Talmud hasil perubahan dari Taurat yang asli tadi, dan itu diwariskan dari turun temurun tadi. Dan mereka itu memusuhinya tidak hanya secara fisik, tapi secara pemikiran, secara budaya, secara ekonomi dan seterusnya. Kalau mau dikategorikan, itu setan komplit, paket komplit Yahudi itu. Setan paket komplit. Ya. Jadi dia tidak hanya menyesatkan dengan rancangan
peradaban yang dibuat oleh mereka sendiri, ya, menyesatkan kita, generasi kita, ya. Tetapi juga secara fisikly, bagaimana teman-teman kita di jalur Gaza dari tahun 67 sampai hari ini, mereka pun dihalang-halangi untuk datang ke Masjidil Aqsa. Artinya dia setan yang komplit lah, gitu. Semua sifat kesetanan ada pada Zionisme Yahudi. Tapi ada Yahudi juga yang tidak seperti itu ada. Tadi karena tadi secara fitrah kemanusiaan, manusia siapapun mereka adalah fitrahnya fujur takwa. Di dalamnya ada fujur, ada takwa. Ya, maksud saya gini Pak Ustadz, dalam memahami tafsir Quran, yang dimaksud Yahudi itu apakah keturunan orang-orang Yahudi atau sifat dari orang, sifat salah satu sifat manusia? Sifat. Kalau keturunan begini Pak, Bani Israel, Bani itu kan keturunan Israel itu Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel? Karena beliau sering bepergian di waktu malam untuk kontemplasi. Ya. Nah, keturunan dari Nabi Yakub itu kemudian punya anak 12 itu kan. Nah, kemudian Nabi Yakub itu sendiri adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak sendiri adalah Nabi Ibrahim. Dari sisi genetika itu orang-orang mulia luar biasa. Tapi dari 12 anak Nabi Yakub tadi, yang membangkang keras itu namanya Yehuda, anak kedua yang tertua, laki-laki. Nah itulah yang merusak ya akhlak keturunan dari Nabi Yakub tadi. Nah kemudian entitas ini menjadi agama, namanya Yahudi. Nah Yahudi itu kemudian membuat satu lagi gerakan namanya Zionis, yang memimpikan di bawah Masjidil Aqsa itu nanti ada Zion, yaitu Haikal Solomon yang nanti akan menyatukan dari Sungai Efrat sampai Tigris, yaitu Israel Raya. Itu namanya Zionis. Nah, jadi sifat yang membuat mereka menjadi seperti syaitan. Tapi tidak semua keturunan Nabi Yakub seperti itu. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub. Gitu. Ayo no. Itu menanya, dia mau itu. Nama saya Lukman. Ada niat tambah. Kayaknya 40 kalau Lukman. Hah? Kurang sendiri. Kurang. Wah, udah lagi. mengenai akal bisa kalah dengan amanah. Marah itu tadi Ustaz. Ya. Akal adalah sebagai mutiara, sebagai reduksi dengan yang namanya alas gitu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa memberikan vitamin kepada akal agar kita selamat dari yang namanya kemarahan. Pertama, Ustaz. Yang kedua adalah manusia itu kan sebenarnya lebih kurang daripada setan jin gitu ya. Oh iya. Betul. Manusia bisa minyak bumi. Nggak ada tuyul atau setan bisa minyak bumi gitu kan. Gitu Pak. Nah, istilahnya kita itu punya kekuatan gitu kan yang Allah berikan kepada manusia gitu. Kita manusia bisa melakukan jin cetak gitu kan. Nah, dari dasar kita itu kekuatan itu kira-kira bagaimana kiat-kiat gitu kan kita bisa memposisikan gitu. Vitamin akal tadi ya. Iya, semuanya. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Ini ayat rangkaiannya adalah Allah mengingatkan kita jangan memisahkan ya akal dengan zikrullah. Baik dalam badan, berdiri, duduk, berbaring, atau tafsirnya baik lagi sukses, setengah sukses, atau lagi mampu. Jangan pernah memisahkan akal dengan mengingat Allah, karena pasti akal akan lemah. Maka kalau pakai bahasa orang tasawuf apa? Kita hidup di tengah-tengah manusia, tapi hati harus akal dengan Allah. Maksudnya kita bergaul dengan manusia secara fisik, tapi hati harus connect dengan Allah.
maka akal yang begitu, yang dibingkai dengan mengingat Allah tadi, dia akan kuat, dia akan kokoh, tidak mudah diserang. Ya. Benar tadi betul, setan itu yang ganggu manusia itu seperti lemah. Kitanya saja secara psikologi sudah mindsetnya sudah takut sama setan. Jadi gini ibaratnya, ikan tuh kalau dilahirkan di laut kan dicak kuat. Coba ikan di daratan, semua setan yang merubah bentuk dari yang takut apa yang serem-serem tadi, dia lemah sekali sebetulnya. Kita orang beriman kuat posisinya. Cuma tadi saya bilang mindset kita sudah dirusak oleh film-film dulu, zaman dulu film Wende Muhtar, Susana dan sebagainya. Yang serem-serem dari kecil kita sudah diinstal oleh itu. Sehingga kita akhirnya takut dengan setan. Waktu wilayah sabur, harusnya dia takut sama kita. Kalau kita hidup di alam sendiri, dia sedang keluar dari alamnya. Maka mindsetnya harus dibilangkan. Ya, coba untuk sekali kalau di Google setan ketemu ada coba. Saya untuk ketemu pocong nih malam-malam nih. Tapi saya sang sih mantep ini. Saya lari juga. Semua antum tidak lari. Coba ada coba. Tapi antum ingat Allah ya. Kan sejuta setan pun tidak berdaya kalau kita berlindung kepada Allah kan. Kita ta'awud, auzubillahi minasyaitonir, kita baca ayat kursi sebagainya. Coba ada itu. Saya minta kalau ya. Itu pasti dia akan pergi. Itu sudah terbukti. Karena memang bukan alam mereka. Mereka sedang zolim ya, posisinya sedang zalim. Masuk ke alam yang Musa, apalagi statusnya sebagai setan yang kafir. Karena setan yang muslim dia juga tahu dosa. Maka tidak ada setan yang muslim gangguin kecuali kita di masjid misalnya ngotorin masjid. Atau Muhammad kencing belum istinja, itu bisa dipindahin sama setan jin muslim tadi. Orang tidur di masjid loh, saya diselokan begini, itu kotor, pindahin masjid. Tapi kalau kita orang bersih, ya jin muslim juga sama di dibebani kewajiban masyarakat sholat, mereka juga sholat seperti itu. Mereka kan harus puasa, mereka harus haji dan sebagainya. Dan kita nggak usah mikirin secara detail ini urusan Allah. Yang pasti, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka dibebani sama kita, ya taklif untuk melaksanakan rukun Islam yang lima. Begitu Bang, Laluman siap. Tapi sebetulnya kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ighfir lana ya Allah, ampuni kami. Ampuni ya Allah ibu kami ya Allah. Ampuni ya Allah ayah kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna rahmati kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wajburna ya Allah, tutupi kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, aib-aib kami. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah. Angkat derajat hidup kami ya Allah. Angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan kepada kami rezeki yang halal yang barakah. Wahdina, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami tidak salah jalan ya Allah. Beri kami hidayah dan petunjuk ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa'afana, hapuskanlah ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ij'alna minat tawabin, jadikan kami ahli taubat ya Allah. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minal muhsinin, jadikan kami orang-orang yang ihsan ya Allah. Waj'alna minal dzakirin, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengingatmu ya Allah. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami orang-orang yang dekat dan akrab dengan Al-Qur'an ya Allah. Waj'alna min ibadika shalihin, jadikan kami bagian dari hamba-hamba yang saleh. Rabbana wa rabbana atina, karuniakan kepada kami semua di dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina azabannar, hindarkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah ibu ayah
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul majlis